Nah, tafsiran Rahman Rahim dari dalamnya. Ar-Rahman Ar-Rahim bunya lil mubalaghah min rahimah. Lafaz Rahman dan Rahim itu dibangun lil mubalaghah. Balaghah itu sempurna. Kalimatnya fushah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Rahman dan Rahim dari lafaz rahimah, dua-duanya dari lafaz Rahman Rahimah. Nah, rahmat itu apa asalnya? War rahmatu fil asli riqatun fil qalbi. Rahmat asalnya adalah lembut atau kelembutan dalam hati. Ini disebut rahmat. Kelembutan di dalam hati yang taqtadi at-tafaddulah. Taqtadi tafaddulah wal ihsana. Yang apa? Yang kelembutan dalam hati yang membawa kepada pemberian anugerah dan kebaikan. Jadi rahmat asalnya adalah lembut atau kelembutan di dalam hati yang menghendaki pemberian anugerah dan kebaikan. Itu yang disebut rahmat asalnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, di hari pembalasan. Tafsirannya yaumuddin, hari pembalasan. Ay al-jazai, artinya hari pembalasan. Wa huwa adapun yaumul jaza, hari pembalasan adalah yaumul kiamat, di hari kiamat. Wa khussa, dan dikhususkan bizikri. Wa khussa, dan dikhususkan bizikri, menyebutkan kalimat yaumuddin, yaumiddin. Dikhususkan menyebut kalimat maliki yaumiddin. Maksudnya gini, dalam Fatihah itu ada kalimat apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifatnya Tuhan nih. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, ada penyebutan kata maliki yaumiddin itu dikhususkan dalam Fatihah itu li'annahu lam milka zahiran fihi li ahadin illallahu ta'ala. Kenapa li'annahu? Karena bahwasanya lam milka, la mulka, tidak ada kerajaan, tidak ada kerajaan zahiran, secara zahir, dalam zahirnya, kenyataannya, fihi, di hari kiamat, li ahadin, bagi seseorang, illallahu, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang mempunyai kerajaan atau kekuasaan di hari kiamat bagi seseorang siapapun kecuali hanya Allah. Bidalilin limanil mulku, dengan dalil, bidalili, dengan dalil. Dalilnya adalah apa? Ada sebuah pertanyaan, liman al-malik atau al-mulku al-yaum. Dalilnya ini, punya siapa kerajaan pada hari ini? Nanti di hari kiamat kalau ditanya, ini kekuasaan siapa? Kalau sudah kiamat, sudah begini, siapa yang paling berkuasa? Limanil mulku al-yaum, punya siapa kerajaan pada hari ini? Nah, kalau sudah begitu, udah manusia nggak ada yang bisa jawab. Lillahi aihiya lillahi, lillahi aihiya lillahi. Artinya hiya, adapun kerajaan,
kerajaan di hari kiamat lillahi, yaitu milik Allah. Waman qara'a maliki, waman qara'a maliki, barang siapa yang membaca kalimat maliki. Ente perhatiin di atas maliki itu lamnya nyambung sama kaf. Kalau ini misah nih, maliki yaumiddin. Nah kalau qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya sama, artinya sama, tulisannya yang beda, ya. Dan nanti yang kan yang mudah-mudah kalau maliki yaumiddin itu dipanjangin mimnya. Tapi kalau malikin nas, malikin nas. Ini yang qiraat sab'ah nanti juga beda ya. Nanti yang ablag, yang sempurna yang mana dalam kajian Al-Qur'an yang tafsir. Nah, ini jelasin. Wa man qara'a maliki yaumiddin. Nah di Quran kan Fatihah mimnya ada alifnya kan ya. Maliki yaumiddin. Tapi kalau malikin nas kan enggak langsung. Malikin nas. Ya. Emang dibacanya kalau malikin nas pendek. Ya. Kayaknya enggak ke atas barisnya dah. Malikin nas. Untuk malikin nas enggak. Barisnya enggak berdiri kan. Enggak. Harokat pendek. Ini nanti sebetulnya bacanya dua-duanya benar sebetulnya ya. Dua-duanya benar. Ya. Iya, dua-duanya benar. Cuma ada yang masyhur gitu doang. Nah, ini dijelasin. Wa man qara'a maliki. Siapa orang yang membaca kalimat maliki, maka fa ma'nahu, maka artinya adalah lafaz maliki, fa ma'nahu, maka artinya lafaz maliki yaitu malikul amri kulluhu fi yaumil qiyamah, yaitu yang memiliki segala urusan di hari kiamat. Berarti gini, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki segala urusan di hari kiamat. Itu cara tafsirnya begitu, terjemah cara tafsirnya. Gitu. Artinya ditafsirin lagi. Ai itu tafsirnya. Ai bermakna tafsir. Ai huwa mausufun bidzalik daiman. Ai huwa, ai artinya, ai itu terjemahnya artinya. Ai artinya huwa, adapun Allah artinya dialah Allah. Bermula Allah itu mausufun disifati bidzalika dengan malikul amri kulluhu. Allah itu disifati dengan yang memiliki segala urusan di hari kiamat, yang memiliki urusan daiman, selama-lamanya, secara langgeng. Contohnya kaghafiriz dzambi, seperti zat yang mengampuni dosa. Artinya Allah itu ghafiriz dzambi, zat yang mengampuni dosa selama-lamanya. Fasahha wuqu'uhu sifatan lima'rifatin. Fasahha maka sah, wuqu'uhu adanya atau terjadinya lafaz maliki yaumiddin, maliki itu sah jatuhnya sifatan menjadi sifat lima'rifatin terhadap isim ma'rifat. Itu menjadi sifatnya isim ma'rifat. Si ma'rifat mana? Si ma'rifat itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tanda ma'rifatnya alif lam. Pokoknya kalimat isim, kalimat yang tandanya ada 4, salah satunya ada alif lamnya, itu namanya ma'rifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Nah, Malik Yaumiddinnya itu menjadi sifat, menjadi sifat terhadap isim ma'rifat, menjadi sifatnya Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Semesta alam yang mana? Yang Ar-Rahman Ar-Rahim,
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih maha penyayang disifati lagi yang malik yaumiddin, bukan sifat itu apa jadi apa mensifati ma'rifatnya, yang menguasai segala urusan, yang menguasai segala urusan di hari kiamat gitu. Kalau ente paham naus Arab gampang mahaminnya. Malik yaumiddin itu di dalamnya tuh, di bawahnya qauluhu malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Minal mulki, minal mulki dari apa? Ya kerajaan. Mulki itu bidhammil mim, baca dhammah mimnya, mulki. Mulki kerajaan adalah ibaratun anis sultani al-qahir. Jadi Allah yang merajai di hari pembalasan, artinya mau merajai ya, yang menjadi raja atau yang merajai di hari pembalasan artinya apa? Ibaratun anis sultan al-qahirah, al-qahir. Jadi gambaran raja yang memaksa gitu. Diktator, nggak ada yang bisa ngalahin segitu berarti. Wal istilah ya al-bahir, dan yang menguasai. Wal ghalabati at-tamati, dan yang menang, at-tamati yang sempurna. Wal qudrati, dan yang mampu, kuasa ala tasarrufil kulli, kuasa untuk apa? Tasarruf, kuasa untuk ya melakukan apapun secara keseluruhan bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Kayak gitu. Yang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang malik yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Qauluhu ay al jazaa, di hari pembalasan artinya ay bithawabil lil mu'minina, dengan dia Allah memberikan pahala kepada orang mukmin. Balasan yang dimaksud balasan nanti di akhir Allah akan memberikan pahala kepada orang mukmin. Wal iqabil kafirina, dan akan menyiksa kepada orang kafir. Itu disebut yaumul jazaa gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah ini puncaknya Fatihah di sini. Ini makamnya makom ihsan ini. Makamnya makom ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini makom ihsan. Karena dhamirnya khitab. Iyyaka, hanya kepadamu. Seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Itu disebut Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbun itu artinya mendidik, memperhatikan. Jadi ketika kita sholat, kita sedang diperhatikan oleh Allah. Makanya ada konsep apa? Ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat dia. Wa illam takun tara, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Artinya kamu sedang diperhatikan ketika sholat. Ya nggak sholat pun kita diperhatikan, apalagi ketika kita sholat. Jadi orang kalau kerja di mandorin tuh biasanya rada desita. Ya. Nah kita tuh di mandorin itu disebut Rabbil Alamin. Ini makom paling tinggi nih, iyyaka na'budu. Tafsirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka bil ibadah, hanya kepadamu kami menyembah.
wa iyyaka nasta'inu dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, aina khussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairi. Aina khussuka artinya kami mengkhususkan kepadamu wahai Allah, kami khususkan kepadamu bil ibadah dengan ibadah min tauhidin berupa tauhid wa ghairihi dan yang lainnya, wa natlubul ma'unata dan kami memohon pertolongan alal ibadati atas ibadah wa ghairiha dan yang lainnya. Ini yang paling ini diangkat-angkat ya, jangan-angkat. Coba lihat bawahnya tuh. Qauluhu iyyaka na'budu. Qauluhu iyyaka na'budu. Ketemu gak? Kalau ngaji tafsir udah begitu ya. Kalau nggak begitu entar nggak paham. Ya. Qauluhu adapun firman Allah yang berupa lafaz iyyaka na'budu. Ini jelasin, kalau di atas kan belum lengkap, di bawah dijelasin. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka. Qauluhu adapun firman Allah yang berupa lafaz iyyaka na'budu, yaitu iyyaka bermula lafaz iyyaka itu maf'ulun muqaddamun. Ya, iyyaka itu maf'ul muqaddam, maf'ul didahulukan. Li na'budu terhadap lafaz na'budu. Kuddima didahulukan lafaz iyyaka itu ada faedahnya li ifadatil hasri wal ikhtisas. Pendahuluan lafaz iyyaka ya, kan bisa pakai na'budu iyyaka sama ya, tapi didahulukan iyyakanya. Nah, lafaz iyyaka didahulukan atas kalimat na'budu itu ada faedahnya. Faedahnya al-hasr wal ikhtisas. Faedahnya adalah meringkas dan mengkhususkan. Ya. Wa iyyaka nasta'in, adapun lafaz iyyaka nasta'in itu ma'tufun ala iyyaka na'budu, diatofkan, disandarkan kepada lafaz iyyaka na'budu. Ai tafsirannya iyyaka na'budu, tafsirannya ai la na'budu illa iyyaka, gitu aslinya tafsirnya. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah, artinya ai la na'budu artinya tidaklah kami menyembah illa iyyaka kecuali hanya kepadamu. Itu lah. Jadi benar-benar pernyataan iyyaka hanya kepadamu kami menyembah. Artinya tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadamu. Wala nasta'inu illa bika. Wala nasta'inu dan tidaklah kami meminta pertolongan illa bika kecuali denganmu. Itu maksudnya. Iyyaka nasta'in. Kenapa? Li annaka al-haqiqu. Li annaka karena sesungguhnya engkau wahai Allah itu al-haqiqul zat yang patut ditilka sifatil izami dengan sifat-sifat yang agung. Engkaulah karena engkau adalah zat yang patut dengan sifat-sifat yang agung. Wal makna adapun artinya begini, kalau seperti kita munajat kepada Allah, wal makna adapun artinya ya man hadza sya'nuhu nakhussuka bil ibadati wal isti'anati. Nah, kalau kita dialogkan begini, wahai zat yang ya man hadza sya'nuhu, wahai zat, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, hadza sya'nuhu, hadza sya'nuhu, ini adalah keadaanmu wahai Allah, nakhussuka bil ibadati, aku khususkan kepadamu ibadah, wal isti'anati dan memohon pertolongan. Nah, ya. Jadi nanti begini, fahada tarakku minal burhani ilal ayani.
Fahada maka bermula ini lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nih, pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pada waktu kita baca itu tarakku minal burhan, naik dari posisi burhan dalil, dari posisi dalil ilal ayani kepada posisi apa? Melihat dengan nyata. Wal ghaibatu ilal huduri, naik dari gaib, dari posisi nggak ngelihat, gaib nggak jelas, nggak ada, ilal huduri kepada nyata. Karena dhamirnya ka itu mukhatab. Iyyaka hanya kepadamu, artinya orangnya ada di situ, Allahnya ada di situ, Allahnya dekat pada waktu itu. Jadi makomnya naik pada waktu kita mengucap ini. Ya, dari burhan kepada ayan itu kenyataan, dari ghaibah, gaib nggak kelihatan kepada hadir, ada. Itu artinya apa? Yajidu. Fahuwa ta'limun minallahi ta'ala li'ibadihi kaifiyat at-taraqqi. Fahuwa maka bermula ini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Firman Allah itu tuh hanya kepadamu kami menyembah. Ini kan yang ngomong Allah nih, kan itu berarti ya. Gini ya, Allah ini kan Quran, Fatihah kan Quran ya, surat Fatihah. Allah ngomong begini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini buat siapa? Tuh Allah ngomong begitu buat siapa? Iya, buat hamba, bukan buat dia gitu. Jadi Allah berfirman begitu buat hamba tuh dalam rangka tauqifi, ngajarin gitu, ngajarin hamba kita nih mengucap begitu kepada Allah. Nah, fahuwa bermula lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah ta'limun minallah, pengajaran dari Allah ya, pengajaran dari Allah Ta'ala li'ibadihi kepada hamba-hambanya. Pengajarannya apa? Kaifiyat at-taraqi, bagaimana caranya naik dari makom nggak ada jadi ada, dari makom nggak kelihatan jadi hadir, dari makom dalil burhan kepada ayat, pada kenyataan. Nah, Allah berfirman iyyaka na'budu, itu ngajarin kita hamba supaya kita mengucap begitu untuk Allah. Itu naik makomnya ya. Kenapa? Karena fa innal 'abda idza dzakara al-haqiqa bil hamdi ya. Karena fa innal 'abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu yaitu idza dzakara, ketika dia menyebutkan al-haqiqah, ketika dia menyebutkan zat yang patut bil hamdi untuk dipuji, ketika dia menyebut kepada zat yang patut dipuji, wa huwa, zat yang dipatut untuk dipuji yaitu Rabbul Arbabi, Tuhannya berhala-berhala. Dia menyebutkan zat yang patut dipuji, dia sebutkan Allah itu an qalbin hadirin, dari hatinya yang hadir, menyebut Allah dengan hatinya yang hadir. Kalau hamba sudah menyebutkan zat yang patut dipuji dengan menghadirkan di dalam hatinya, nyebut Allahnya, yajidu dzalikal abdu, maka si hamba itu akan menemukan, mendapati min nafsihi, di dalam hatinya dia akan dapatkan mutaharrikan lil iqbali alaihi. Mutaharrikan apa? Pergerakan, bergerak. Hatinya akan bergerak lil iqbali, untuk menghadap alaihi kepada Allah. Tuh, menyebut Allah dengan hati begitu.